Bos-bos, di zaman now seperti saat ini memang harus serba kreatif ya. Kalau nggak bisa kalah sama kompetitor bos. Karena persaingan semakin ketat, sehingga berjualan pun harus semenarik mungkin bos, biar makin menarik di mata konsumen. Nah, saat ini penjualan secara daring lah yang banyak dilakukan. Apalagi penjualan secara live seperti yang dilakukan Kak Afifa tuh. Ayo guys, lagi diskon, cepetan di check out sekarang karena kita lagi diskon 30%. Kalau misalnya nanti live-nya... Ini Mister. Halo Mister. Ya. Ini aku lagi jualan nih, lagi banting harga, tapi masih kalah sama yang lain karena ada yang jualan tuh lebih murah lagi. Iya, kalau Anda kan fokusnya ke produk, masih jualan-jualan kayak begitu, diskon-diskonan, pasti nanti akan terlibat perang harga. Capek, nggak akan dapat duit, nggak dapat margin nantinya. Itu namanya marketing 1.0. Jadi, kalau misalnya untuk berkembang itu kita harus kayak gimana, Mister? Sekarang sebenarnya marketing itu kan adalah tujuannya orang yang tadinya nggak butuh menjadi butuh. Jadi harus ada problem dan solutionnya, ada masalah yang diangkat menjadi solusi. Kalau masih tadi ngomong, ayo nih ada diskon dan lain-lain, nah itu masih 1.0, ngomongin produk, ngomongin diskon, nanti pasti akan perang-perangan harga. Coba kasih problemnya dulu, misalnya nih, ibu-ibu, nih siapa yang kalau mau pakai makeup nggak gampang luntur, atau yang pengen bening dan glowing, nih kita ada solusinya. Nah itu udah masuk tuh 2.0, karena masuk ke perilaku. Orang kalau udah dikasih perilaku, dia nggak akan terlalu ngomongin harga. Gitu, tapi ada yang lebih canggih lagi, ada yang 3.0 dan 4.0. Oh, jadi kalau yang 2.0 itu ada problem dan solusinya gitu ya. Tapi kalau misalnya 3.0 itu gimana 3.0? Kalau 3.0 sebenarnya lebih ada biaya karena orang yang mau beli produk kita, dia pengen jadi siapa? Gitu loh. Jadi kalau kamu mau jual produknya, bisa harus cari influencer terkenal atau artis terkenal. Jadi ketika diiklankan sama artis terkenal itu, orang nanti akan mau belinya itu pengen jadi artis itu, tapi kan berbiaya. Tapi yang sebenarnya yang mungkin nggak terlalu besar biayanya, mungkin juga lebih efektif kita pakai yang 4.0 justru. Oh gitu, kalau yang 4.0 itu seperti apa sih Mister? 4.0 itu pengen masuk menjadi komunitas apa? Misalnya gini, kalau kamu tahu kan tas-tas yang mahal-mahal itu, biasanya tas mahal itu dari kualitasnya atau dari brandnya orang pengen jadi apa gitu. Kan kalau misalnya tas yang mahal, mereka itu pengen beli bukan karena bahannya, tapi mereka beli pengen masuk komunitas itu. Nih kosmetik misalnya, mungkin bisa bikin beberapa komunitas ibu-ibu muda yang pada glowing-glowing, turun dari mobil yang bagus gitu kan. Nah pakai brand kosmetiknya kosmetik kamu, jadi kosmetiknya orang akan beli bukan karena produknya lagi, bukan karena diskon lagi, tapi pengen masuk ke komunitas yang mana. Jadi nanti semua ibu-ibu muda, ibu-ibu yang nganterin anaknya sekolah pengen beli kosmetik itu yang namanya 4.0. Tapi kalau misalnya untuk UMKM, kira-kira yang efektif tuh marketing apa sih Mister? Yang paling efektif sebenarnya tergantung dari produknya, tapi untuk UMKM biasanya pakai aja 2.0. Kenapa? Kita ngomongin perilaku, jadi nggak terlalu besar biayanya. Misalnya kosmetik ini nih ayo ibu-ibu, siapa nih yang pusing kan, baru 1 jam makeupnya udah luntur, pakai ini produk kita. Jadi ada problem yang diangkat dan kemudian kita berikan solusinya. Gitu. Ya boleh Mister, kayaknya itu ide yang bagus ya Mister. Iya, tapi balik lagi, apapun sebenarnya ide marketingnya, yang penting bisnisnya bisa cuan bos.